dengan menyelamatkan hidup Daud, tetapi mengorbankan istri-istri Daud dan membunuh anak hasil zina yang tak tahu apa-apa. Anda bilang Daud dihukum. Sementara dalam Imamat pasal 20 ayat 10 dikatakan yang berzina itu yang harus mati. Tuhan Anda mengingkari hukumnya sendiri demi menyelamatkan Daud. Kenapa begitu? Karena Tuhan Anda akan lahir dari keturunan Daud. Inilah Tuhan kalau punya keturunan. Tuhan ini jadi rasis, tidak peduli dengan orang jahat, tapi akhirnya yang dibunuh adalah anak kecil. Inilah kejamnya Tuhan Anda. Ibu mau mengatur Tuhan kami, melebihi Tuhan kami. Gila kali, Amerika itu kan Mana Daud bisa merasakan apa yang dihukuman Tuhan, hukuman Tuhan? Enggak. Ya udah, berarti terima saja Tuhan Anda pelin-pelan baca Imamat 20 nomor 10. Itu dia ingkari. Bukan pelin-pelan. Jangan disambung-sambung baca dulu. begitu, Bu. Anda tolong baca duluan mana Imamat daripada perzinahan Daud. Duluan Imamat. Di dalam Imamat dalam 20 pasal 20 nomor 10 apa yang berbunyi situ? Yang berzina itu yang harus mati. Lalu dilangkahi oleh Tuhan Anda sendiri Bu, karena dia mau sama menyelamatkan Tuhan. Daud. Aduh, inilah. Ada Bu, pengecualian. saya Tuhan tidak tak bisa bicara kita- tentang sama Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Apa kabar saudara-saudari Muslim semua hari ini? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dipermudah dan dilancarkan seperti yang diharapkan. Dan juga diberikan kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak akan habisnya. Di video kali ini, seperti biasanya, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat apologet Islam dengan oknum-oknum Kristen, di mana nantinya mereka akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Di video ini, Unirfa berdiskusi dengan dua wanita Kristen bernama akun Karyana dan Rini. Diskusi ini bertema Tuhan mana yang rasis dalam ajaran Islam dan Kristen. Diawali Unirfa membacakan Bible mereka yang isinya Daud yang berzina dan berdosa, tetapi anak kecil yang dibunuh yang tidak berdosa dan tidak tahu apa-apa. Yang dizinahi adalah istri-istri Daud yang diambil dari bekas istri orang kemudian diberikan kepada orang lain. Nah, bagaimanakah tanggapan dan jawaban dari wanita Kristen ini dari ayat-ayat Bible mereka yang dibacakan Unirfa? Mari kita simak saja videonya sekarang. Kita lihat ya di ayat ke-18. Nah, kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud. Bayangkan, Tuhan Anda menulahi. Seminggu anak itu ditulahi dan kemudian seminggu kemudian anak itu mati. Ngeri Bu Tuhan kalian. Yang berdosa Daud, yang berzina Daud, tapi yang dibunuh anak kecil yang tidak tahu apa-apa, dan yang dijinai adalah istri-istri Daud yang diambil dari bekas istri orang. Jadi ketika Tuhan Anda ini tuh sama saja dengan melindungi. Biar saya jawab. Bentar. Tuhan Anda melindungi perzinahan Daud dengan menyelamatkan hidup Daud, tetapi mengorbankan istri-istri Daud dan membunuh anak hasil zina yang tak tahu apa-apa. Anda bilang Daud dihukum. Sementara dalam Imamat pasal 20 ayat 10 dikatakan yang berzina itu yang harus mati. Tuhan Anda mengingkari hukumnya sendiri demi menyelamatkan Daud. Kenapa begitu? Karena Tuhan Anda akan lahir dari keturunan Daud. Inilah Tuhan kalau punya keturunan. Tuhan ini jadi rasis, tidak peduli dengan orang jahat, tapi akhirnya yang dibunuh adalah anak kecil. Inilah kejamnya Tuhan Anda.
mau mengatur Tuhan kami melebihi Tuhan kami. Gila kali, ngeri kali. Itu kejut gua. Gila, baru tahu sih kita ini. Seolah-olah kayak Baru tahu. Itu Tuhan berfirman loh, Tuhan. Pantas lah. Aduh, gila kali. Aku pun udah ngantuk loh ya. Jadi Bu Karyana, intinya begini ya, saya tidak mengatur Tuhan Anda, tapi bagi saya manusia normal lebih baik saya tidak punya Tuhan yang kejam seperti itu daripada saya lebih baik. Mohon maaf ya Bu, mending saya jadi ateis kalau punya Tuhan begitu. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak begitu. Makanya saya tetap menjadi Islam. Tapi terserah Anda mau mengatakan Tuhan itu baik dan benar karena membunuh orang yang tidak membunuh bayi yang tidak berdosa demi menyelamatkan orang berzina yang dituliskan dalam kitab Anda, itu urusan Anda ya. Mungkin itu saja mungkin. Berarti ajaran teroris ya, berarti itu ya. Gila kali. Berarti yang teroris orang ini mengatakan ajaran Kristen ya. Gila kali ya. Kan Pak Blender dalam arti Halo, dengar semua, kalau boleh aku Daud yang bicara? mati, Hanya satu menit, satu menit. Tunggu 1 menit sebentar, saya Bu. bicara. Sebentar aja Begini dulu. ya, rumus kami sebagai Kristen, ya, Tuhan kami itu, Tuhan Yesus, Bapaknya Yesus adalah Allah Bapa. Ya, Tuhan kami itu begini, rumusnya begini, siapa yang berhak untuk menghukum manusia adalah penciptanya sendiri, karena dia suci dan berhak atas manusia. Jangan kita menggurui Tuhan, rencana dia yang jadi. Itu saja. Terima kasih. Tapi bunuh anak-anak, Bu, macam ajaran teroris. Gila kali ya. Terus istri-istri. Gila kali ya. Anak sebetulnya Pak Blender Air bah dibunuh semua sama Tuhan. Daud yang Tahu, Bapak? dihukum kan Daud. Jadi bagaimana kalau Daud sendiri mati tapi dia tidak merasakan hukuman Tuhan? Jadi di sini intinya Tuhan mau melihat bagaimana perasaan dia kalau anaknya diambil. Kalau anaknya Jadi mati, tersiksa Daud. anaknya mati kan masuk surga toh. Itu kan Pantas lah kau yoga mualaf ya. Pantas kau sadar masuk Islam gara-gara itu ada ayat itu ya yoga. Gila kali ya. Pantas. Aduh, parah kali. Manusia Karena dengan nggak mengerti, keinginan Bapak. Tuhan tuh berbeda cara berpikirnya, Pak. Kalau bisa di logika, kalau Tuhan Daud yang Udah lah, mati, bentar lagi tanggal bagaimana? 25. Tuhan berpikir, aduh mah gila kali Tuhan berpikir, gila kali Tuhan berpikir. Oke, gini, Ya, saya Bapak setelah sampaikan kepada Tuhanmu, Anda Bapak secara bisa setel psikologi ya, Pak Blender. Kalau secara psikologi, kalau Daud yang mati, bagaimana Daud bisa merasakan apa yang dihukuman Tuhan, Enggak. Ya toh. udah, berarti terima saja Tuhan Anda pelin-pelan baca Imamat 20 nomor 10. Itu dia ingkari. Bukan pelin-pelan. Jangan disambung-sambung Baca dulu. begitu, Bu. Anda tolong baca duluan mana Imamat daripada perzinahan Daud. Duluan Imamat. Di dalam Imamat dalam 20 pasal 20 nomor 10 apa yang berbunyi situ? Yang berzina itu yang harus mati. Lalu dilangkahi oleh Tuhan Anda sendiri Bu, karena dia mau sama menyelamatkan Tuhan. Daud. Aduh, inilah. Ada Bu, pengecualian. saya Tuhan tidak tak bisa bicara kita- tentang sama Tuhan. Saya hanya menunjukkan Tuhan Anda mengingkari hukumnya sendiri. Dalam hukum Taurat dikatakan jangan menginginkan istri orang. Yang berzina Bu, itu itu yang kan- harus mati. itu kan Tapi rumus diam Ibu. dulu. Bukan menurut saya. Baca dalam Imamat pasal 20 nomor 10. Baca dalam 10 hukum Taurat. Jangan menginginkan istri orang. Yang berzina itu yang harus mati. Itu ayat Anda, ayat kitab Taurat yang katanya milik kalian. Lalu Lalu Tuhan tidak diam matikan, dulu, kenapa kita ibu biar konsekuensi? dapat poinnya. Ibu kalau kayak gini, ibu nggak diskusi, ibu mending jual cabai di pasar. Saya nggak ikut-ikut deh. Ini bukan gereja loh, ini tempat diskusi loh. Saya nggak Ibu suka kayak nyambung gini. ke cabai. Bukan nyambung, ibu dari tadi nggak nyambung sendiri apa yang ibu omongkan. Dengar poin saya. Tuhan Anda tuh punya hukum. Hukum ini diberikan kepada siapa? Imamat 20:10 ini. Untuk orang Israel kan? Semua bangsa. Daud itu orang Israel bukan? Ya. Ya, Daud Israel harus aja. dikena. Hanya Israel Daud bahasanya. harus dikenai Yang hukum lain itu kan tidak. Ibu kafir. ke Kairana, ibu kalau nggak nyambung mending sama Bu Rini saya ngomong. Apa yang ditanya itu yang dijawab. Nah, ketika Daud sendiri adalah orang Israel yang harus menjalankan hukum Taurat, tapi lihat kelakuan Tuhan kalian. Ketika Daud mengambil istri orang, dia tidak dimatikan, padahal hukumnya yang berzina itu yang harus mati. Tuhan kalian di sini pelin-pelan. Kalau untuk Daud. Boleh saya jawab? Lalu kemudian bahkan yang memberikan bini orang, jangan menginginkan istri orang, kata Tuhan kalian. Tapi Tuhan kalian sendiri yang memberikan istri Saul kepada Daud. Gila. Ini yang saya tunjukkan kepada kalian. Tuhan kalian yang katakannya kasih itu mengingkari hukumnya sendiri. Imamat 20 nomor 10. Membunuh anak kecil yang tidak tahu apa-apa karena bapaknya berzina, padahal yang dihukum harusnya adalah bapak dan ibunya.
Boleh. Ini yang saya tunjukkan kepada kalian. Kalian kalau mau mengatakan Tuhan ini Tuhan yang benar, silakan, tidak masalah. Silakan imani itu Tuhan yang baik. Tapi jangan kalian berkata di hadapan kami umat Islam, Tuhan saya Tuhan yang pengasih. Bullshit. Karena Tuhan kalian pernah membunuh anak kecil yang tidak berdosa karena bapaknya berzina, dan Tuhan kalian Memang Tuhan itu. itu kejam. Nah, terima Itu kasih. kejam bagi yang Tuhan kejam, Tuhan kejam, gila kali, Tuhan kejam, gila. Karina. bagi orang yang Umi, hukuman sesuai dengan keinginannya. Bu Kirana sebentar, Bu Kairana. Umi, Kereta api. kalau hukuman Tuhan sebentar Pak Blender supaya masuk poin saya. Jadi begini Umi, hukuman Tuhan itu kan macamnya hukumannya bermacam-macam. Tidak harus mati juga bisa. Tapi dia Tuhan mempermainkan perasaan kalau anaknya diambil bagaimana? Kalau Daudnya yang tunggu sebentar. Kalau Daudnya yang mati, apa yang Daud bisa rasakan? Mati kok. Udah nggak punya perasaan apa. Tapi kalau anak yang diambil perasaan Daud. Lagian jangan menginterpretasikan perasaan Tuhan, nggak boleh. Anda ini memikirkan Nah, itu perasaan terjadi Daud, itulah. tapi Iya, Tuhan Anda tidak memikirkan perasaan wanita-wanita yang dirajam dihukum mati di Oh, nggak dalam ada ayat perasaan, lain. Bu. Oh, Perasaan. oh nggak perlu perasaan. Tuhan Anda tidak berperasaan. Waduh, gila. Ya gini, Pantas. perasaan manusia gini. Bu. Pancaslah karakter Kristen hampir sama kayak Tuhan ya, gila kali ah. Ya Tuhan bilang begini. Parah. Tuhan bilang begini. Cara pikirnya Pak Rencanaku bukan Blender rencanamu. yang singkat dan Ya. tidak berkembang Pak Blender. Jangan kayak gitu Kak Rini. Tapi enak kok ngomong lo Kak Zaman Rini. Nuh, Enggak, cuma 8 enggak orang yang apa selamat. kan. Kalau Semua Kak Rini mati. ngomong, dengar dulu Seluruh dunia Inang. mati. Oh Inang. Jadi Tuhan Inang, kejam di dengar situ. dulu. Karena dia Dengar lah dulu, Inang. yang menciptakan. Dia suka-suka Dengar dia. dulu Inang. Oh Inang, dengar dulu. Gila, parah kali ah. Mulai Ya, memang suka-suka lah. Tuhan, mulai suka-suka Tuhan, mulai. Suka Tuhan gila. Makanya Ini Tuhan suka-sukamu tuh. Pantaslah kau yoga kemarin mualaf gara-gara itu si kitabnya ya, banyak mualaf ya. Parah kali ah, Tuhan katakan aduh. Blender Pantas aduh. maaf karena dia mau merasakan siksa Ya Tuhannya membunuh, budaknya ngeri lah mana mau membunuh, gila kali kejam kali Tuhannya. Kejam Tuhannya gila kali. Pantas karakter kalian sama semua kayak Tuhannya gila kali. Parah kali ya. Enak lo kalau kau ngomong gini apa lo Kak? Enggak payah-payah aku buka YouTube. Ada dong. Udah buka paradigma semua. Suka-suka Tuhan sudah. Itu kali aku. Titik. Nggak ada Berarti yang Tuhan lain-lain. Anda bentar-bentar. Berarti Tuhan Anda Tuhan yang suka-suka. Saya tanya dulu, Tuhan Anda Tuhan suka-suka. Ya rencana dia yang jadi. Oke, Rencana berarti itu Tuhan bukan Anda rencana bisa aku, suatu katanya. saat, berarti suatu saat kalau saya hamil dengan Tuhan Anda itu bisa ya. Tapi Tuhan itu maha kasih. Coba perhatikan Dari mana teman-teman ya. caranya? Inilah statement ya. Kalau saya seandainya dihamili Tuhan Anda suka-suka Tuhan kan? Ngapain ibu dihamili? Lu suka-suka Tuhan Anda lah. Tuhan kami suci. Sejak kapan berhubungan badan itu perbuatan tidak suci? Berarti anak Anda ini Makanya, hasil Ibu, perbuatan tidak jadi suci. Kristen lah ibu. Karena jadi Kristen ibu. Kok jadi saya tahu jadi arti disuruh suka-suka Kristen? itu. Bu, Ya. ketika Anda bilang Tuhan Anda suka-suka, maka suatu saat kalau saya hamil dengan Tuhan Suka-suka Anda berarti itu sesuai bisa. dengan- Oh, berarti bisa. Bukan robot Nah, kita suka-suka Bu. Tuhan. Bebas memilih. Mau memilih setan. Bu, mau tadi memilih bicara Tuhan, bebas. kenapa bicara tentang Anda? Kita bicara tentang Tuhan Anda yang suka-suka. Gila. Suka-suka Tuhan itu. Iya, orang pola ketika dia. Tuhan itu suka-suka, maka nanti malam seandainya saya tidur sendiri, Tuhan Anda datang menghamil saya, maka itu bisa karena Tidak Tuhan suka-suka Tuhan mungkin. Anda. Karena Loh, suci dia dengan kok tidak mungkin? Aku Dia panggil bersinar. kawanmu dulu Bu. Ibu Aku orang panggil berdosa. kawanmu Suka tua Tuhan dulu. Anda dong. Kok Anda malah mengatakan Ya, tidak? Kok Anda ya, sekarang ya, mau ya, mengikat ya. Tuhan Anda? Anda Ya, yang ada mengatur mengerti Tuhan lah. Anda? Ya, mana Kok Anda tahu. mengatur mengerti Tuhan Bu. Anda sekarang? Nanti malam. Naikkan di resmi tua. Nah, bumi datar nggak akan mengerti. Tetap bumi ini Ish, Kalian bilang parah kali. datar. Bumi datar itu Kalau ada di kitab Anda. Nih, saya tunjukkan datanya kalau Tidak, bumi tidak. datar di kitab Anda. Justru dulu gereja bertengkar dengan orang bumi bulat, ya para saintis gara-gara bumi datar itu. Anda kok ketampol kitab sendiri, Bunda? Ish, parah, terkejut aku. Terkejut isi kitab Oke, diam. ini. Erina Kristen atau Muslim Erina? Karyana bos, itu aja persalahan loh. Enggak, Erina. Ini di bawah Erina Bu. Itu kayak mananya? Gila, aku sampaikan lah. Ada kawan Erina. aku. Aduh. Ada kawan aku yang Kristen nih. Aku sampaikan nanti kawan aku yang Kristen nih. Ini bahaya kali. Dia mau mualaf. Wih, Andi. Pak, terkejut Karena dia. Tuhan itu Gila. pemarah Pandi. kejam. Gila. Yoi, yoi, yoi. Pantas. Naikkan Parah, dulu parah. siapa si resmi tua di Orang bawah. berdosa semua dibunuh. Parah. Pantas Belum lah. tahu Betul. neraka. Ih, pantas kawan aku karakternya sama kayak Hati-hati. Tuhannya. Pantas kawan aku karakternya kayak Tuhan, Jangan Tuhan terlalu bunuh. bangga.
tukang bunuh, tukang kejam kayak gini, ngeri kali. Tuhan itu kejam pembunuh. Karena dia Gila, suci. pembunuh. Dia punya kuasa membunuh karena dia suci. Bangga kali Anda sebagai pembunuh ya. Bangga kali Anda sebagai pembunuh. Bang Blender. Iya dong. Blender, Bang Blender. Iyalah, Bang punya Blender, Tuhan. udah. Bang Blender. Yoga dia, mute. Blender, yoga mute. Iya, Inang. Kita sama-sama umat Protestannya dulu, Inang. Yoga, bentar. Kasih Uni dulu. Yoga sama Blender mute dulu. Iya, saya cuma mau kasih tahu bahwa kalau kalian sudah mengatakan Tuhan kalian suka-suka, Tuhan kalian kejam, ya sudah, itu kesyukuran bagi saya. Akhirnya kalian mengakui Tuhan kalian itu kejam. Jadi Iya, kejam ajaran bagi kasih. yang berdosa ya. Dibunuh langsung. Buktinya Anda jangan berdusta. Daud itu berdosa tapi tidak dikejamkan Tuhan loh. Tuhan Anda Loh, itu dia suka-suka. raja. Nah itu dia Makanya karena Tuhan dia raja. suka. Makanya Tuhan Anda itu kejam kepada yang bukan raja. Kalau dia raja Tuhan Anda Bu, ini Tuhan Anda tahu tuh nggak? nepotisme loh. Kalau ada saya kalau lebih memihak kepada raja dan kejam kepada orang yang rendahan, ini Tuhan lebih keji daripada manusia Daud. biasa loh. Kenapa? Daud, Bu. Kalau raja dimuliakan tidak dihukum, tapi kalau orang biasa dihukum. Ini Tuhan macam apa begini? Pantasan Bu, manusia, Ibu nggak pantasan tahu rencana aborigin. Tuhan. Diam dulu. Pantasan orang aborigin habis. Kenapa? Ada superioritas dari agama kalian. Pantasan orang kulit hitam habis jadi budak. Karena ada superioritas dari kalian yang Tuhannya mengaku berkulit putih. Orang berkulit putih itu punya sifat seperti inilah. Suka-sukanya aja. Jadi Ya, inilah iya. karena kalian menganggap. Ya, betul, iya betul. Secara sejarah kita akan melihat genosida terhadap orang Indian itu dilakukan oleh umat Kristen. Genosida terhadap suku aborigin itu dilakukan orang Kristen. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Oh, itu nggak ada kaitan dengan agama. Bullshit. Raja-raja Inggris itu semuanya ada kaitan dengan gereja, bahkan pemimpin gereja. Maka seperti yang terjadi zaman dahulu kala, itu juga yang terjadi pada abad Renaissance. Abad kegelapan, di mana orang Kristen punya otoritas di tangannya, suka-sukanya aja hidup menindas orang. Kenapa? Ya Tuhannya suka-suka. Kalau dia raja jangan dihukum, biarkan anaknya saja yang mati. Ibu Anak nggak sejina ingat kan anaknya bisa rumusnya dibuat tadi? lagi. Inilah Tuhan. Anda Tuhan rumusnya apa? Suci. Suci. Bu, Tuhan itu macam suci. mana yang Berhak. suci yang memberikan istri orang kepada orang lain? Tuhan suci itu. Di sini Itu Tuhan suci. mempermainkan perasaannya ini Daud, Bu. Kalau Daud yang langsung dihukum, bagaimana Daud bisa merasakan hukuman Tuhan? Enggak, Apa Bu. rasanya? Enggak, Apa gini, rasanya? gini. Tunggu, apa rasanya hukumannya? Anak dia bisa buat lagi anak, istrinya ditiduri di depan orang dia bisa punya istri lagi. Apa rasanya emang? Justru dengan Bu. menghukum anak Daud, bentar dulu, Ibu, saya satu-satu dengan murid ini dulu. Ketika Daud yang dihukum karena zina, dia menikmati vagina istri orang yang dibunuh anak sezinanya, suatu saat dia bisa melakukan hal yang sama lagi. Kenapa? Toh dia nggak ada apa-apain Tuhan kok. Yang dibunuh juga anak sezinanya, buat aja anak zina banyak-banyak supaya dibunuh oleh Tuhan. Macam ini trigger Jangan supaya disetel Daud Tuhan lebih kami. baik, lebih kurang ajar lagi. Ketika menghukum bininya bisa diambil lagi dari istri orang kok. Ini Tuhan justru mengajak orang supaya lebih kurang ajar lagi hidupnya, bukan memotivasi orang untuk berbuat baik. Ini kenapa Seperti Ibu kalian tadi banyak soal- suka-suka hidup kalian. Kenapa? Karena Tuhan kalian begitu. Ya. Ibu, dengar ya. Cara berpikir itu kan cara berpikir manusia. Nah, itu Fakta kita tunjukkan. Oke, tunjukkan fakta. Kalau Daud, Anda tahu tidak? Daud itu melakukan yang benar di mata Tuhan loh. Anda tahu tidak? Satu-satunya alasan kalian membenarkan penistaan terhadap Daud yang dituduh mengambil bini orang tapi tidak dihukum sesuai dengan Imamat pasal 20 nomor 10. Kenapa? Karena Tuhan kalian itu akan lahir dari keturunan Daud. Inilah Tuhan kalau punya etnis. Tuhan kalau jadi manusia. Udah tahu. Betul kan? Dia dibunuh Daud. Betul kan? 14. Betul kan? 14 Gak mungkin dia keturunan. bunuh Daud karena dia akan Lahir. keluar dari keturunan Daud kan? Lahirlah Inilah dari hebatnya Maria. Tuhan kalian. Keji sekali Tuhan kalian. Karena dia mau Itulah keluar dari rencana Daud, Tuhan. dia biarkan Daud berzina. Karena dia keluar dari keturunan Daud, inilah Tuhan Iya, kalian tahu ngerinya. Umi, Pantaslah selama ini mayoritas umat Kristen ini membela genosida yang ada di PL karena Ibu, ini Yesus otaknya itu begini keturunan nih, Daud. etnis. Ya. Yesus Ya, itu Yesus keturunan Daud. Lahir. Yesus, coba 6.000 tunjukkan tahun ayatnya. kemudian. Coba tunjukkan Yesus itu keturunan Daud. Ayatnya tunjukkan. Urutkan aja Ibu. Daud itu. Baca di dua silsilah Lukas maupun Matius, Yesus itu tidak ada mengait dengan Daud. Kenapa? Bapak Yesus itu bukan bapak kandung. Anda baca dulu silsilahnya. Memang, bapak tirimu memang sampai nasab. Apa ini? Baca di kitabmu itu. Silsilah Daud itu Bu. sampai ke bapak tirinya Yesus. Yang membuat Yesus itu bukan Yosef. betul. Yang keturunan Daud itu Bukan. adalah Joseph.
Anda Iya. nggak tahu malu. Ketika Ya, Yesus emang dikatakan karena tidak Yesus punya itu bapak, bukan manusia, tiba-tiba Bu. dia dilekatkan Tapi nasabnya mamanya kepada itu bapak Makanya tiri. bukan dari Bunda bukan Maria dari itu? Yesus. Coba Bunda- baca dalam Bunda kitab Maria Anda, itu- di mana Bunda Maria di situ? Di mana di situ? Bunda Coba Maria tunjukkan kepada dari saya. Lewi, suku Lewi memang. Itu keturunan Daud. Coba 14 tunjukkan keturunan di ke atas. dua silsilah di kitab kalian mana Bunda Maria di situ tertulis nasabnya. Jangan Ada, mengada-ngada Ibu, depan saya baca ada. kitab kalian. Nggak bakal ngerti Bu, itulah rencana Tuhan tahu ya Ibu. Aduh. Saya tuntut kalian tunjukkan bahwa nasab itu, bahwa silsilah itu sampai ke Bunda Maria. Tunjukkan ke saya kedua ayat itu, Lukas, Matius, bawa ke Ya, saya. nanti saya tulis ya Bu urutannya ya. Udah kalau gitu Keturunan saya dari kasih atas, Anda. udah baca Buka tuh Lukas kitab. pasal 3 nomor 23. Coba buka. Ada nggak Maria di situ Nah, nanti tertulis? Bu komali buku. Betul, nanti betul. 14 turunan dari Daud. Tunjukkan ke saya. Oke, kita buka dua-duanya ya. Kalian penipu di hadapan saya. Kalian Jangan sekarang. Enggak, saya hanya saya yang akan bilang, bukakan. Saya akan Yesus tunjukkan itu kepada bukan- Anda. Lukas Yesus pasal 3 juga nomor karena 23. Yesus Coba. itu bukan Ini manusia. Sok hebat. Yesus adalah Tuhan. Oh, memang hebat karena kalian menipu Padahal kami nggak umat ngerti Islam. apa-apa. Saya baca kitabmu. Mana di sini Nggak ngerti, ada Bu. Maria? Coba tunjukkan mana ada Maria di sini ya. Dari Adam sampai ke coba tunjukkan. Nah, ini sampai mana ini? Turunan ke atas. Iya, baca ini. Anak Itu dari Matat, Daud. anak Lewi, Makanya Daud anak nggak Melki, dibunuh Tuhan. anak Bu, dengar dulu ini kitab Anda yang saya baca loh. Jangan menipu kami umat Islam. Saya baca kitabmu loh. Anak Eli, anak Yusuf. Mana Maria di sini? Oke, sekarang kita lihat Matius. Jangan menipu saya. Oke, baca mana Maria di sini? Mana Maria di sini? Belum di situ Bu, 14 turunan ke Mana bawah. Maria di sini? Baru Maria. Mana Maria? Yang di ayat berapa Dari- Maria di sini? Dari Maria mana? keturunan Lewi, Bu. Ya mana di sini Maria? Iya. Mana Maria di sini? Nanti saya tulis ya Bu. ya, Daud, urutannya ya. Nathan, dengar, kalian jangan menipu kami umat Islam. Daud, Nathan, Matata, Mina, Malea, Eliakim, Yusuf, Yehuda, ya, Eliezer, Yeshua, kemudian Melki, Yosek, Maat, Matika, sampai ke Melki, Lewi, Matat, anak Eli, anak Yusuf. Mana Maria di sini? Anak Yusuf. Yusuf ini bapak kandung atau bapak tiri? Bapak tiri. Kenapa kok bisa bapak tiri yang menjadi silsilah? Lanjut. Silsilah Yesus dalam Matius pasal 1 nomor 1. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak sampai ke mana? Ke bawah. Mari kita lihat ini. Eliud memperanakan Eliezer, Eliezer memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub. Ya, dengar dulu ini. Yakub memperanakan Yusuf. Mana Maria? Dua-duanya ini merujuk kepada silsilah bapak tirinya Yesus. Anda bilang Yesus itu ada hubungannya dengan bapak tirinya. Jangan menipu kami umat Islam kalian. Nggak ada Maria di situ tertulis. Berhenti kalian menipu kami karena kami baca kitab Ada, kalian. ada. Mana Maria tertulis? Tunjukkan kepada saya. Untuk apa Ibu ditipu? Nggak ada untungnya. Bu, kalian itu tidak membaca kitab suci, saya membaca kitab kalian. Anda bicara pakai asumsi, saya bicara pakai data. Tidak ada di kedua Ya, silsilah Lucifer ini lebih Maria. jago Bu Alkitab Bu. Lucifer lebih jago Alkitab. Mana datanya kalau Lucifer lebih jago dari kitab? Coba, Lucifer, coba. jangan sok hebat. Coba. Lucifer lebih tahu Coba Alkitab, tunjukkan tapi dia oke. dibenci Karena Tuhan. menurut kita lihat di Lucifer ya. Ini Lucifer ya. Dengar Lucifer teman-teman ya. Lebih paham Lucifer semua. Iya, A iya. sampai Z. Inilah ya kita jelaskan dibenci tentang Tuhan. Lucifer. Siapa bilang Ukuran Lucifer itu itu. artinya pembawa cahaya? Anda jangan menipu. Lagi-lagi Anda menipu saya ya. Lucifer itu adalah Yesus menurut pendeta Ezra Soru. Karena artinya pembawa terang. Nah inilah kalian penipu. Penipu penista Fred. Tuhan kalian. Nih kita lihat nih ya. Kok Fred? Makanya sering ke gereja Bu. Boleh fitnah. Jangan fitnah Bu. Sok hebat. Oke, aja, kalau Bu, saya lihat di komal-komal kalau ini, saya sok fitnah hebat, silakan Ibu. Anda bawa ke Nggak kantor ada polisi. hebatmu. Nih, baca ini, dengar ini pendeta kalian yang bicara. Kalian di sini Cerewet. saya belajar kepada pendeta Cerewet, kalian, ngomong saya banyak. membaca. Nol Loh. Ibu nol. Apa yang nol? Ini bantai ini Nah, pendeta Esa Ibu Soru nol. ini. Anda kenal enggak ini? Anda kenal ini pendeta Esa Udah Soru? urusi aja pamu Bu. Loh. Kitab sucimu. Jangan urusi kitab suci kami. Lisa itu seolah-olah dia begitu sombong dan dia mau hanya menyamai yang maha tinggi. Tuhan lempar dia sampai akhirnya seperti penyakit seperti binatang kan gila. Nah, jadi sebenarnya Ini pendeta ini nggak ngerti nih apa-apa. Jadi jangan ikut Anda lebih ngerti dari pendeta. Anda lebih ngerti daripada pendeta. Anda lebih ngerti daripada pendeta. Hah? Anda lebih ngerti daripada pendeta. banyak pendeta palsu. Mana Banyak pendeta yang benar? pendeta palsu, Bu. Kayak mana ciri-ciri pendeta yang Pendeta betul palsu yang tahu. yang palsu? Ya, kayak mana ciri-ciri pendeta palsu mana yang tidak palsu? Coba tunjukkan ke saya. Ya ciri-cirinya yang mana orangnya oknumnya biar saya periksa. Oh, Anda yang menentukan mana palsu mana tidak.
Mana Bu? Pernyataannya Oke, itu oke. salah. Ibu, saya mau tidur. Silakan Ya, di-mute Lucifer itu dulu. bintang timur Silakan itu kalian iblis, lanjut dengan lawannya- blender. Lawannya Yesus. Sudah, mute. Saya nggak butuh kayak gini-gini. Oke, saya mau closing statement. Diam dulu. Oke, ikhwah ya. Ibu Kembali sombong. lagi kita. Apa arti sombong? Lama ini sok hebat. Sombong itu dalam Islam menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Saya Sombong tidak pernah rohani. melakukan. Apa ini? Legalis. Ibu legalis. Apa sih? Legalis saya keluar. Memang harus keluar. Oke, teman-teman ya, kita dari tadi mencoba berdiskusi dengan cara baik, memperlihatkan data-data, dan lagi-lagi umat Kristen di hadapan saya menunjukkan bahwa mereka tuh tidak peduli dengan ayat. Mereka tidak peduli dengan isi kitab. Karena kalau mereka peduli dengan isi kitab suci mereka, tentu mereka lebih banyak membaca kitab sucinya daripada saya. Sayang sekali, saya sebagai seorang muslimah justru lebih sering membaca Bible ketimbang teman-teman Kristen. Ini yang saya sayangkan gitu loh. Di sini kita tidak melihat apakah ibu itu lebih pintar dari saya atau saya lebih pintar, bukan. Ini bukan perkara siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih paham, tidak. Ini perkara siapa yang lebih jujur, siapa yang lebih senang berdusta dan mendustai diri sendiri. Saya bicara dari sisi saya karena saya membaca kitab kalian bukan dengan doktrin, tapi dengan akal sehat. Tapi yang kalian lakukan adalah doktrin yang kalian kemukakan dulu, baru nanti kalian baca ayat nanti belakangan. Kalian meletakkan kitab suci kalian ke belakang, kalian buang ke belakang. Ini yang kalian lakukan. Maka Izin Olan diam dulu ya, Olan ya. silakan. Olan diam dulu Olan ya. Limit dulu Olan ya. Sama kamu, tolong turunin adik saya, tolong turunin. Nggak mau saya. Yoga jangan turun, kamu di sini aja. Turun Yoga, turun. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Nggak boleh. Saya nggak ngizinin Yoga turun. Jadi inilah teman-teman ya, kebenaran itu menyakitkan. Kebenaran itu menyakitkan. Kalau doktrin yang kalian pegang sebagai panduan keyakinan kalian, maka betullah kata Yesus, percuma kalian beribadah kepadaku, karena ajaran yang kalian ikuti adalah ajaran manusia. Ajaran yang kalian ajarkan adalah ajaran manusia. Sampai kalian bilang pendeta Esra Suruh palsu. Besok kalian angkat si Rasmi jadi pendeta, sudah. Buang itu Pak Pendeta Esra Suruh itu, yang mengatakan Lucifer itu adalah Yesus. Parah. Karina yang menentukan mana pendeta palsu, mana yang bukan. Udah ya Bu Rini, silakan dengan Bang Blender. Saya harus istirahat ya. Ya, saya juga harus istirahat juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman yang 1,9. Silakan di subscribe Mesia X Uniriva, salah satu kanal YouTube saya, di mana kalian bisa mengulangi menonton. Baik, mau istirahat juga. Terima kasih Bu Rini ya, sehat selalu ya. Ya, selalu baik. Ya, selamat malam Bu Rini. Selamat malam. Mesia X Uniriva kanal kedua saya, dan Riva MOW kanal utama saya. Saya juga harus istirahat. Dari tadi kepala saya pusing migrain karena mendengarkan suara ibu-ibu tadi. Tapi kembali lagi ya, namanya kita diskusi, kita akan membuktikan siapa yang jujur, siapa yang tidak. Kadang kita bukan menentukan mana benar, mana salah, tapi mana jujur, mana bohong, itu saja mungkin. Oke, itu saja mungkin doa kafaratul majelis. Silakan Fandi. Baik, teman-teman, rehat kita yuk. Udah jam 1 di sini. Oke, sakit banget. Enak, seru ya Uni ya. Yang malam ini seru ya. Artinya semakin banyak kawan-kawan Kristen itu yang belajar kalau kayak gini. Ya kan, banyak yang memperlihatkan ya kayak gitulah. Paham kan kawan-kawan di bawah. Gak usah kita menjelekkan pribadi personalnya orang, tapi kita menilai sendiri. Kita ini kan diciptakan punya akal. Aku migrain serius gara-gara ada-ada. Tapi keren loh, keren. Ibu-ibu gaul ini dari tadi naik terus ini. Ya udah teman-teman, kita rehat ya teman-teman ya. Makasih semuanya yang sudah tetap layar, yang sudah support. Parah Ibu Karina tadi ya. Tuhannya kejam, pendeta Esra Suruh palsu. Besok-besok
bukunya dibilang palsu lagi, nggak tahu lah. Udah itu aja mungkin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah udah ngantuk nih serius. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih saudara-saudari muslim yang telah mengikuti video diskusi dan debat ini sampai habis. Semoga dengan diskusi ini kita semua dapat ilmu dan pelajaran Islam dan Kristen, di mana nantinya kita bisa mencegah keluarga kita dari permutatan yang mana banyaknya misionaris-misionaris yang telah masuk ke desa-desa pada saat ini. Saya akhiri video ini, sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.